Dimulai nggih. Oke. Selamat malam Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Ratna. Gimana bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Baik Pak Bambang, kita sudah punya kesepakatan ya dalam sesi coaching ini. Eh, Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan mengarah pada apa yang Bapak keluhkan dan resahkan dan ingin Bapak temukan solusinya. Baik, eh, monggo Bapak bisa menceritakan keresahan yang Bapak alami dalam waktu dekat. Jadi begini Bu, saya melihat pertemanan di ruang guru ya. Terkadang itu terjadi gesekan dan kesenjangan ya. Mungkin Ibu Ratna tahu ada istilah pola pertemanan di lingkungan di ruang guru yang sering disebut sebagai circle ya. Ya, pada dasarnya ya nggak masalah sih terjadi adanya circle, ada pola pertemanan tersebut karena memang hak semua orang untuk melakukan pertemanan seperti itu. Namun sering kita Oke, lihat, saya juga pernah survei, ternyata pola pertemanan yang disebut circle itu juga membawa dampak negatif atau dampak buruk, dan itu juga berdampak buruk pada kinerja seorang guru. Kenapa? Karena begini Bu, kadang-kadang circle itu misalnya circle A, circle B tidak bisa menyatu. Kadang-kadang juga muncul di situ gosip pada saat jam kerja malah kelasnya ditinggal dan sebagainya hanya karena ingin mengutamakan circle-circle-nya. Bisa juga muncul menggosip, labeling, sindiran, nyinyiran. Sering terjadi pada saat para guru oke, berkumpul dengan kelompok pertemanannya atau circle-nya. Istilah circle, kenapa kok saya sebut istilah circle? Karena memang sudah umum seperti itu. Nah, walaupun itu memang hak dari individu masing-masing untuk berteman atau berkumpul dengan siapapun, ya, keluhan-keluhan ini juga pernah saya alami. Nah, oleh karena itu, potensi-potensi keretakan, rasa curiga yang berlebihan, sampai juga mempengaruhi kinerja guru. oke, Mana teman-teman yang kinerjanya ini negatif menurun ya. gara-gara Ya, oke. Iya, Bapak, saya sependapat sekali dengan jenengan. Jadi, saya sebagai guru juga merasakan hal yang jenengan itu kan mungkin di setiap sekolah pasti ada ya circle-circle yang seperti itu ya. Jadi dari pertemuan ini, kira-kira tujuan pertemuan ini menurut Pak Bambang apa ya? Nah, Malam ini. iya Bu. Ya, berangkat dari fenomena pertemanan itu yang menurut saya tidak sehat, ya, tanda kutip tidak sehat, yang itu bisa mempengaruhi atau berdampak pada kinerja. Saya itu memimpikan atau apa, mengangan-angan, kira-kira apa sih program apa atau kegiatan apa yang setidaknya tidak menghapus atau bukannya menghapus atau menghilangkan sebuah circle, tapi bisa membuat atau mengurangi dampak buruk dari adanya fenomena circle pertemanan gitu. Jadi saya Waduh. ngimpi apa ya, ngimpi itu, Oke. memimpikan gitu atau mengangan-angan kira-kira apa gitu. Kok saya ini kok bolak-balik resah gitu, tuh kok gini sih, kok ada circle seperti ini gitu. Akhirnya menjadi nggak nyaman ya Pak. Waduh, menarik Betul sekali. sekali. Permasalahan ini menarik sekali dari eh, apa namanya maksud Pak Bambang yang berupaya untuk mengurangi dampak buruk dari pertemanan circle sesama guru dan karyawan. Sangat menarik sekali. Iya, Jadi iya. tujuan dari rencana program Pak Bambang yang sudah Pak Bambang inginkan bagaimana?
Tujuan saya itu ingin mengurangi dampak buruk dari sebuah pola pertemanan circle itu. Dan akibat buruknya untuk yang mempengaruhi kinerja guru. Menarik Kemudian sekali, Pak. saya ingin juga guru-guru, teman sejawat, mungkin di sekolah saya atau di sekolah lain itu tumbuh rasa empati, Bu. Rasa empati karena kinerja itu tidak akan terjadi, kolaborasi tidak akan terjadi kalau tidak ada empati. Nah, kalau sudah empatinya muncul, insya Allah gejala-gejala atau dampak buruk itu bisa dikurangi. Begitu. Luar biasa, Pak Bambang. Jadi visi besar Pak Bapak adalah mengurangi dampak buruk, nggih. Dampak buruk sekaligus menumbuhkan empati, gitu, nggih. Betul, Wah, Ibu. ya. Menurut Pak Bambang, kesempatan apa ya yang sudah dimiliki Pak Bambang saat ini untuk mewujudkan rencana atau visi besar Bapak tersebut? Bisa diulangi, Bu, pertanyaan Ibu? Oke, jadi kan tadi saya sampaikan luar biasa sekali. Itu menjadi visi besar Pak Bambang untuk mengurangi dampak buruk sekaligus menumbuhkan empati dari permasalahan tersebut. Menurut Pak Bambang, kesempatan apa ya yang sudah dimiliki Pak Bambang saat ini untuk mewujudkan rencana luar biasa Bapak tersebut? Jadi saya sudah, alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan pihak kepala sekolah terkait fenomena circle ini, dan kepala sekolah saya alhamdulillah, oh iya, mereka beliau menyadari hal itu, kemudian memberikan respon positif kepada saya. Oh iya Pak, memang ya, saya sendiri sebagai kepala sekolah juga gimana caranya itu, bingung juga. Kemudian saya berkolaborasi, konsultasi dengan wakil kepala sekolah, dan juga beliau, karena beliau ini kelihatannya kok berada di tengah gitu loh, nggak pihak circle A, nggak pihak circle B, berada di tengah dan berupaya, iya, nek iso gak usah circle-circlean, tapi kan kita nggak bisa membatasi orang. Nah, makanya tujuan saya atau langkah saya yang pertama itu saya ngomong dulu, Pak ya gimana ini Pak ini. Oh iya memang, yaitu saya gimana caranya kita berkolaborasi, ayo kita temukan solusi atau jalan keluar dari masalah ini. Begitu Ibu. Keren sekali rancangan kolaborasinya. Berarti Bapak juga melibatkan pihak-pihak yang dapat membantu, membantu Pak Bambang demi mewujudkan kelancaran program tersebut. Tapi Pak Bambang, tentunya kita tahu bahwa dalam setiap program itu pasti ada tantangan dan hambatan, kan? Iya. Ya. Jadi, apa saja menurut Pak Bambang, hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam menjalankan program sesuai dengan yang Bapak rencanakan sebelumnya? Yang pasti ya, hambatan, tantangan, atau penolakan, atau nyinyiran pasti itu Bu, namanya juga, iya, namanya juga, wah apa kamu itu sok tahu, ngapain lo, atau kenapa kamu menghalangi orang, dan sebagainya, pasti dinyinyir. Tapi kan, ya itu seperti kata pepatah itu, apa menggonggong kafilah pasti berlalu. Biarlah mereka menggonggong. Iya, biar saja, nggak apa-apa. Itu, tapi buat saya itu adalah masukan, apapun itu bentuknya, masukan yang keras ataupun bagi saya hambatan tantangan menurut saya itu pasti ada. Yang pertama rasa canggung, Bu, rasa canggung dan penolakan dari beberapa rekan guru. Enggak perlulah biasanya gitu, enggak ngapain ada, itu pasti ada. Kemudian ya seperti klasik lah ini ya, masalah klasik yaitu masalah pendanaan. Kemudian konsistensi dari pelaksanaan program, Bu. Kadang-kadang ada istilah apa itu, angat-angat it ayam gitu kan ya, atau angat-angat apa itu namanya, lupa ya. Pokoknya itulah ya. Artinya apa? Program itu santer atau banter di depan, tapi di tengah atau di akhir bisa jadi itu akan mengalami penurunan atau kebosanan. Nah, itu adalah sebuah tantangan bagi saya. Makanya saya akan itu tadi, angan-angan apa kira-kira program apa yang bisa saya luncurkan untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan yang ada
di sekolah saya. Begitu, Ibu. Mantap Pak Bambang. Jadi kuncinya konsisten gitu ya dalam melaksanakan program tersebut. Nah, dari tantangan dan hambatan yang mungkin jenengan hadapi nanti, kira-kira strateginya apa ya yang digunakan untuk menjalankan program yang sudah direncanakan sama Pak Bambang? Strategi yang mantap gitu untuk melaksanakan program itu. Iya, betul. Terus terang saya juga tertarik Pak, karena ya ada juga kondisi yang seperti itu di sekolah, circle-circlean seperti itu. Iya. Jadi begini, namanya juga orang kan perlu ya, guru itu kan apalagi CGP ya, dituntut memiliki nilai guru penggerak begitu ya. Salah satunya adalah inovatif. Akhirnya inovatif itu membuat orang tidak bisa tidur kan Bu ya. Mikir kalau resah dan gelisah itu mikir, opo yo, apa ya yang harus saya lakukan? Oh ya begini bagus gitu. Nah, angan-angan saya sudah saya konsultasikan dengan beberapa pihak, yaitu saya akan membuat sebuah program yang namanya GEMA. GEMA ini singkatan dari Gerakan Empati Bersama. Seperti yang kegiatan beberapa minggu yang lalu, Bu, saya selalu menggaungkan rasa empati untuk peningkatan kompetensi sosial emosional. Karena apa? Mau kolaborasi bagaimanapun atau mau berkreasi bagaimanapun, kalau tidak ada rasa empati, itu kok kelihatannya nggak mungkin. Nah, menurut saya kita perlu mengembangkan atau kita perlu menggelorakan rasa empati itu. Wah, bagus itu Pak, luar biasa. Mantap. Sepertinya Bapak sudah menemukan ya solusi dari keresahan yang Bapak dan mungkin Bapak Ibu guru lain rasakan. Nah, jika Bapak berkomitmen dengan apa yang akan kita lakukan, kita harus komitmen dong ya dengan rencana aksi kita, rencana menjalankan program-program kita. Apakah Bapak komitmen Bapak itu apa dan apakah berani bertanggung jawab atas komitmen yang Pak Bambang buat? Coba diulangi lagi Bu, mohon maaf. Oke, luar biasa program-program dari Pak Bambang tadi gitu ya. Terus sepertinya dari yang Bapak sampaikan tadi itu merupakan bentuk solusi. Jadi Bapak Bambang sudah menemukan solusi dari keresahan yang selama ini Bapak rasakan dengan Bapak guru, Ibu guru yang lain. Nah, jika Bapak berkomitmen dengan apa yang akan dilakukan sebagai wujud dari rencana aksi yang jenengan sebutkan tadi, apakah Pak Bambang berani bertanggung jawab atas komitmen yang Bapak buat? Iya. Ya, saya yakin Bu, semakin yakin bahwa setiap pendidik itu sebenarnya ingin lebih baik daripada sebelumnya. Makanya mereka ada kegiatan peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial emosional, begitu kan? Kalau semakin hari, berarti kan semakin baik. Ada istilah bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari berikutnya. Itu kan orang yang beruntung. Kalau orang yang merugi, mereka hari ini sama aja dengan yang kemarin gitu. Jadi program ini sejatinya berusaha untuk menjadi media itu. Menjadi media komunikasi yang baik bagi semua warga di sekolah. Gitu. Jadi program ini saya yakin semua pihak akan mendukung. Karena bagi saya kelas yang baik itu berangkat dari guru yang baik. Kelas yang sejuk berangkat dari guru yang sejuk. Tidak mungkin kelas akan jadi baik, tidak mungkin kelas menjadi sejuk kalau dari guru atau ruang gurunya tidak sejuk atau tidak baik. Oleh karena itu, dengan program ini saya yakin insya Allah ya, angan-angan saya dengan program ini, fenomena pertemanan circle yang memiliki dampak negatif, saya bisa insya Allah bisa terkurangi atau bisa menurun. Begitu Ibu. Amin, semoga bisa terwujud ya Bapak. Tetap semangat
menjalankan program dengan solusi yang sudah bisa ditemukan untuk menghadapi keresahan circle-circle yang tadi Bapak sampaikan. Tetap semangat Pak Iya, Bambang untuk melaksanakan iya, rencana tindakan itu, dan mungkin kalau misalnya ada kendala, monggo saya siap untuk berbagi lagi, siap mendengarkan dari keresahan-keresahan itu, dan kita bisa saling membantu akhirnya. Terima kasih Pak Bambang atas iya, iya. sudah percaya dengan saya bercerita, dan akhirnya menemukan dari cerita-cerita tersebut, dari berbagi tersebut, akhirnya Pak Bambang bisa menemukan solusi untuk mempunyai visi besar untuk menyelesaikan permasalahan circle-circlean tadi. Gitu nggih Pak Bambang? Oke, Bu. Nggih. Semangat, tetap semangat menjalankan rencana aksinya tadi. Iya, iya, Bu. Iya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Kita Ya, diakhiri. selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ratna. Selamat malam kembali Pak Bambang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Mudah-mudahan pada malam hari ini pertemuannya berjalan lancar. Amin. Mohon waktunya Pak Bambang. Saya akan Iya, iya. sedikit bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di Iya. sekolah. Oke. Iya, Bu, terkait dengan ini pengalaman kita yang sudah melaksanakan kegiatan praktek tirta ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini lancar ya, Bu ya. Amin. Kemudian tema hari ini adalah terkait siswa yang terlambat. Betul, Bu ya? Nggih, Bapak, betul. Jadi kebetulan ada di kelas saya, kebetulan juga ada di mapel saya. Jadi siswa tersebut sering terlambat. Ada ada dua gitu, tapi yang satunya yang lebih parah karena pakai drama gitu Pak terlambatnya. Oke. Iya, 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 iya. Saya paham kok, Bu. Jadi kita fokus pada siswa yang terlambat atau tidak tepat waktu datang ke sekolah. Monggo Ibu bisa diceritakan bagaimana keresahan Ibu. Nggih. Jadi ada satu siswa yang di kelas saya, yang ini saja yang saya ceritakan, dia di kelas yang lain juga ada. Jadi dia sering terlambat, dan beberapa kali kalau sudah terlambat tidak mau sekolah, mintanya pulang gitu, diantar pulang kembali. Nah, kalau seperti itu kan pasti mengganggu, nggih, mengganggu proses pembelajaran dia, menjadi dia tidak sekolah gitu. Seperti itu, Pak, karena ada drama-dramanya Iya, saat dia terlambat itu. iya. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya ya. Perasaan Ibu terhadap rencana atau keluhan Ibu ini kira-kira dalam mencapai tujuan ini apa perasaan Ibu dari skala 1 hingga 10? Mungkin sekitar 3, Pak, karena masih ada beberapa siswa yang sering terlambat dan sangat-sangat berpengaruh pada proses belajar mereka, kemudian disertai dengan dramanya itu, dan itu yang ingin saya cari solusinya gimana supaya tidak berdrama lagi. Jadi harus mandiri, harus konsekuen, mempunyai rasa tanggung jawab, bagaimana bagaimana harus siap menerima apapun resiko atau sanksi yang akan diterima jika mereka terlambat. Begitu Pak Bambang. Oke. Iya. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini, masalah keterlambatan daripada siswa? Ya. Saya harus mampu mencari solusinya, mencari uh, cara bagaimana, atau mencari sebabnya dulu, akarnya, akar permasalahan, kenapa sih kok bisa terlambat. Tetapi harus dari siswa tersebut. Jadi mereka sendiri yang harus menemukan cara, menemukan kenapa sering terlambat, terus
menemukan cara bagaimana mereka harus mengatasi, mencari solusi supaya bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu semangat untuk mencari solusi itu, Bapak. Iya. Semangat dalam mencari solusi. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan gitu ya. Kira-kira ada nggak Bu peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat dari keinginan Ibu untuk anak itu bisa menemukan solusinya sendiri? Ya, peluang untuk menemukan itu berarti kita harus bisa mencari, kita harus menjadi teman dulu. Jadi tidak marah, tidak langsung menjudge gitu ya, menghakimi, menjatuhkan sanksi, tapi kita bertanya dulu, menjadi temannya dulu, diajak ngobrol supaya mereka bisa menyampaikan kenapa sih kok terlambat, apa dari rumah, permasalahan dari rumah atau dari masalah kendala-kendala transportasi pada saat mereka perjalanan menuju ke sekolah. Dan yang penting adalah kita harus juga mempunyai untuk bisa melibatkan orang tua dalam mencari solusi ini. Iya. Ya, jadi itu adalah solusi atau upaya Ibu secara humanis ya, tidak langsung ujuk-ujuk memberi sanksi ya, tapi lebih ke menumbuhkan kesadaran diri begitu Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu hambatan atau kendala yang mungkin muncul dari upaya Ibu secara memberikan upaya menumbuhkan kesadaran diri supaya mereka tidak terlambat lagi? Di setiap program gitu ya, pasti kita punya hambatan atau kendala. Seperti yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor kita harus tahu faktor-faktor yang membuat mereka terlambat. Bisa jadi jarak dari rumahnya jauh atau kendala transportasi macet gitu nih. Akhirnya menjadi sulit untuk datang tepat waktu dan bangun kesiangan gitu. Jadi kita harus mencari faktor-faktor kendalanya itu apa dari siswa itu. Tapi tetap dengan cara ngobrol dengan mereka dan menumbuhkan rasa percaya bahwa dia bisa menceritakan ini, akhirnya dia bisa terbuka menyatakan apa penyebab keterlambatan mereka, gitu Pak. Langkah yang positif menurut saya Bu ya. Jadi Ibu lebih membuka pikiran anak-anak untuk mencari solusinya sendiri. Ya, sadar diri itu penting. Kalau dipaksakan, ayo kamu harus ini, itu akhirnya besok mental lagi atau besok terulang lagi. Tapi kalau kita menumbuhkan kesadaran, tuh kan berkesan ya, retensinya lebih lama gitu Bu ya. Terus bagaimana Ibu dalam merencanakan tujuan ini, apa yang Ibu lakukan gitu? Untuk mencapai tujuan ini. Rencana saya, strategi saya, yaitu tadi kita ajak ngobrol supaya dia bisa terbuka menyampaikan alasannya. Seperti contoh, kenapa kok ada tadi kasusnya, kenapa kok terlambat kok terus minta pulang ya Mbak? Tuh. Iya Bu, karena saya nanti diolok-olokin sama teman seperti saya dulu di SD, kalau terlambat pasti diolokin, katanya gini. Kan itu di SD ya, sekarang di SMP lain. Terus apa sebenarnya yang membuat Mbak bisa terlambat kalau sekolah? Tuh. Saya menunggu kakak Bu. Lah, terus kakaknya kenapa? Kakaknya masih belum bangun Bu. Lah, kalau belum bangun berarti harus gimana caranya? Kan nggak harus kakak yang mengantarkan. Iya Bu, menurut Mbak harus bagaimana? Bilang sama orang tua Bu untuk mengantarkan. Nah bagus itu gitu. Tapi kamu bangunnya terlambat nggak? Kesiangan Mbak? Enggak Bu, saya menunggu kakak. Lah, kalau misalnya bagus itu sudah dengan orang tua menyampaikan ke orang tua untuk ikut mengantarkan. Kalau misalnya kakaknya belum bangun. Terus supaya kakak bisa mengantarkan lagi harus disampaikan apa? Saya mencari pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan supaya dia bisa terbantu menjawab untuk mencari solusinya. Salah satu contohnya seperti itu, Pak. Iya.
Di salah satu contoh Ibu memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya. Pemantik, nggih. Ya. Kaliannya mereka, oh iya, oh iya, oh Iya, 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 oh iya ya, aku salah ya, oh iya, akhirnya sadar gitu. iya, iya betul, betul. Terus Bu, apa atau berapa lama sih Bu keinginan Ibu supaya permasalahan ini cepat membaik atau ada perubahan bagi siswa itu? Jangka waktu yang Ibu harapkan berapa lama? Secepatnya sebenarnya Bapak, supaya kita bisa mengetahui tingkat keberhasilannya, kita tetap harus melibatkan orang tua. Orang tua juga harus koordinasi ya dengan orang tua, kerjasama gimana caranya supaya keterlambatan ini tidak terjadi, dan disampaikan bahwa jika terlambat itu pasti juga akan mempengaruhi proses pembelajaran si anak tersebut, dan pasti juga kondisi mentalnya seperti yang mungkin ketakutan dia seperti diperlakukan di SD itu juga disampaikan supaya tidak Ya, terulang di tingkat SMP ini. ya, kedengarannya bagus sekali Bu. Dan kita punya Terima jangka kasih. waktu, iya, iya. Apalagi ada refleksinya setiap minggu atau bagaimana. Ye. Terus gini Bu ya, kan namanya kan kadang-kadang siswa itu terlambat, itu kadang-kadang besok ada lagi satu lagi, alasannya lain lagi kan begitu ya. Ye. Kadang-kadang kita jenuh Bu ya, oh gawe atau membuat misalnya kita langkah seperti ini tuh kok ada aja, akhirnya kita gregetan, kalau saking gregetannya, deh pakai rompi apa orange saja, ada Ya, nggak misalnya sampai terlambat siswa gitu. terlambat gitu nih. Saking gregetannya kita gitu loh, kita kasih pesan ya, artinya kan nggak komitmen Bu ya. Bagaimana menurut Ibu Ratna untuk menjaga tetap kita itu berkomitmen terhadap rencana yang Ibu Ratna sudah jalankan seperti itu? Kita tetap memantau Pak, gitu. Jadi tetap menjalankan rencana itu dengan program-program yang lebih menarik yang tidak menakutkan kepada siswa. Jadi kita komitmen tetap menjalankan itu program yang kita sudah buat, tapi arahnya tidak yang membuat mereka takut atau trauma. Jadi yang lebih menyenangkan dengan beberapa rekan guru dan bekerja sama juga dengan BK misalnya. Jadi kayak ada program reward gitu. Kalau misalnya mereka sudah menunjukkan perubahan tidak terlambat selama 1 minggu, 2 minggu, maka kita kasih reward, memberi pin atau memberi bunga bentuk bahwa mereka sudah melakukan perubahan yang lebih baik, tidak terlambat. Luar Tetap biasa harus sekali. menjalankan. Ya, aksi humanis menjaga anak-anak tetap tersenyum manis walaupun terlambat. Iya, tidak takut gitu. Iya, betul, Tapi betul, tidak betul. takut, tapi mereka sadar bahwa itu adalah sebuah perilaku yang melanggar tata tertib sekolah, Iya. sadar dan Sama ada seperti itu kalau dan polisi kalau ada yang melanggar di jalan gitu, kadang-kadang dikasih bunga. polisinya senyum, selamat pagi Bapak, halo Bapak. Akhirnya Nggih. dari takut terdekan Iya, menjadi senyum gitu. dan itu Begini, sebenarnya iya nggih, iya. Begini Bu, kira-kira ini aksi hebatnya Ibu Ratna ini pastilah harus butuh kolaborasi kan Bu ya, nggak mungkin kalau Bu nggih. Ratna itu sendiri itu kan menangani banyak anak, ini kan nggak mungkin. Kira-kira menurut Ibu ini, kira-kira siapa pihak ataupun orang personal yang bisa membantu Ibu tetap menjaga komitmen dan juga menerapkan langkah Ibu ini? Yang pasti guru-guru piket teman-teman kita, terus guru BK gitu. Kita ajak bersama berkolaborasi, membuat program yang menyenangkan, yang bisa menarik murid-murid kita yang terlambat itu supaya lebih, wah gak enak ya ternyata terlambat. Oh kalau tidak terlambat enaknya dikasih permen atau dikasih apa gitu. Jadi ya teman-teman rekan kita sejawat dan guru-guru piket dan guru BK itu Bapak yang bisa saya mintai bantuan supaya menjadi lebih sedikit atau bahkan tidak ada lagi murid yang terlambat. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya tahu kenapa harus humanis. Ya memang harus begitu ya. Kesadaran muncul
Kalau humanis, ya. Kalau memanusiakan, manusia, kan begitu ya. Nggih, Bapak. Waduh, terima kasih Bu. Tanpa terasa waktu kita ini sudah banyak. Kita sudah menggunakan waktu yang 15 menit ini untuk saling berbagi, saling mendengarkan, Ibu memberikan solusi juga. Saya menanyakan hal ini. Mudah-mudahan latihan hari ini atau coaching Tirta ini bermanfaat, Ibu ya. Amin, Pak Bambang. Terima kasih Kira-kira untuk setelah waktunya. ini, setelah coaching ini, Ibu apa tindakannya ini? Terakhir. Apa yang Ibu akan lakukan? Tetap melakukan dengan semangat gitu ya Pak, tidak putus asa. Kalaupun ada tantangan ya kita harus menghadapi tantangan itu dan mencari solusi supaya tantangan itu menjadi berpihak pada kita. Betul. Ya, betul. Luar biasa itu, luar biasa. Mudah-mudahan tetap bermanfaat Bu, Ibu terjaga komitmennya, anak-anak juga senyum walaupun melanggar, tapi melanggarnya itu malah akan tumbuh kesadaran dalam diri. Terima Amin. kasih atas partisipasi Ibu Ratna dalam mengikuti coaching pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dialogkan, kita sharing bersama ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi sekolahnya Ibu Ratna, dan juga bagi murid-murid kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tetap Pak Bambang sehat. waktunya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna sebagai coach. Oh iya. Itu ya? Mana punya saya? Ini Bu. Apa yang sudah berjalan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Saya rasa sama gimana? Punya saya juga gitu. iya. Nanti kita anu aja Bu, kita edit ya. Ya. Terus ini jenengan sebagai coach sama coach atau Ibu Ratna ngisi ya? Bagaimana? Boleh. Saya gini, saya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan coach. Gitu ya. Gimana ini? Saya merasa senang dapat membantu coaching. Oh, ini sebagai umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Dengan coach ini ya, saya merasa senang dapat. Oh, saya ini aja wis. Saya taruh atas. Saya merasa bukan sebagai seorang yang menggurui ketika menggunakan metode Tirta ini. Karena saya merasa setiap pertanyaan yang saya sampaikan memberikan kesempatan kepada Kuci untuk menyampaikan rencana dan strategi penyelesaian sendiri, dan itu dapat menumbuhkan kekuatan dan keyakinan Kuci dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kuci. Itu yang apa? Itu saya, Bu. Kemudian saya lanjutkan, sebelum melakukan coaching, saya juga meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, fokus. Saya juga gunakan untuk memahami tujuan dari coaching, dan bagaimana. Supaya antar pertanyaan saling berkaitan, saya upayakan mengulas singkat. Ya, saya tadi kan mengulas singkat, Bu, ya. Oke. Oh iya, luar biasa. Gini. Jadi saya kaitkan itu, Bu. Saya kaitkan antara pertanyaan dan jawaban sebelumnya menuju ke pertanyaan selanjutnya begitu. Biar nanti enggak apa tadi?
Ya, biar enggak lost fokus atau tidak fokus dari baik coach ataupun coachnya begitu. Hadir penuh gitu ya. Ya, gitu. Itu dari Ini saya berarti selesai ya, tinggal Ibu Ratna menyampaikan. yang itu, yang apa, yang di bawah, yang nomor 2. Ya, Saya merasa senang bisa melakukan, bisa di coaching. Berarti kan di coaching ya Pak ya? Di coaching ya? ya, melakukan coaching ya, sebagai Sebagai uji. Terus gimana, Bu? karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Kan ini sebagai coach saya kan ya? Ya, Karena karena saya bisa akhirnya dapat menemukan solusi atau cara untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar, meningkatkan diri secara mandiri untuk bisa mencari solusi secara mandiri mandiri untuk bisa mencari mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. dari Kalau Pak Bambang permasalahan. yang saya hadapi. Kalau Pak Bambang apa tadi? Kalau saya sebagai coach, saya Sebagai coaching, Pak. Coach sebagai yang coach. di coachi, iya. Kan Oh yang ya, nomor 2, iya. Jenengan yang mendikte, saya yang menulis. Di tempat saya maksudnya. oh sekarang Ibu ini ngetik ya? Iya. Oke. Jadi kalau tadi itu kan jawaban saya sebagai Ya. coachi, karena Ini jenengan cukup yang ya, coach. jawaban Ibu cukup apa tambah? Cukup sudah Pak, segitu aja. Oke. Oke, sekarang Pak Dari Bambang. saya, Oke. dari saya sebagai coach ya. Saya sebagai coach, Kan saya umpan merasa balik dari coach Anda gitu kan ya. pertanyaan Saya untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di di coaching? coaching. Perasaan saya sangat lega untuk menyampaikan. Untuk Perasaan menyampaikan. saya sangat lega untuk menyampaikan unek-unek dan keresahan saya. Bentar. Dan keresahan saya, yang saya alami selama ini. Saya alami selama ini Terkait fenomena pola pertemanan tanda kurung circle tanda kurung circle yang berdampak negatif pada kinerja guru. Oh, sebentar Pak. Kok pertemanan yang berdampak mencolot pada kinerja guru. Sampun? Titik. Ya, terus dan akhirnya apa yang menjadi angan-angan saya? Apa yang menjadi angan-angan saya? Angan-angan saya secara sistematis bisa saya rencanakan. Terus? Dan Koma? saya, Koma? Ya. Oke. Dan saya secara berkesadaran penuh
Kesadaran penuh terbantu untuk untuk menemukan solusinya. Berkat solusinya berkat pertanyaan-pertanyaan pertanyaan berkat pertanyaan-pertanyaan ya, yang apa tajam apa mendalam ya? tajam, Mbak. Lupa saya. Tajam. Kalau bahasanya yang sering saya Ya, berkat pertanyaan ya, yang tajam. berkat pertanyaan pemantik yang tajam dari Ibu Ratna. Waduh, dari Sebagai gitu aja, kunci. Pak. Sebagai coach. Oh, yang Apa tajam. berkat pertanyaan pemantik Pertanyaan yang pemantik mendalam dari coach. mendalam dari coach. Yes. Sampun? Sampun, Bu. Oke, kita save. Kita kembali ke main room. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Jangan lupa saya dikirimi yang sudah edit ya. Oke, Bu.